predikat Mapres pasti orang-orang berpikir wah IPK-nya 4 nih gitu kan, atau kayak mungkin dia pinter banget gitu. Jadi mungkin ada pressure yang pengen live up ke ekspektasi dari orang-orang gitu. Buat kalian yang nggak suka matematika dan berpikir kalau pajak itu nggak ada matematikanya, kalian salah kawan-kawan. Soalnya vokasi itu terkenal ya sama dosen tamunya, ya Reza Rahardian. Nah kalau kemarin tuh ada Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David. Di video kali ini kita akan membahas kembali lagi salah satu jurusan dari program vokasi Universitas Indonesia. Telah hadir di sini Saskia Dira dari jurusan Administrasi Perpajakan Vokasi UI angkatan 2020. Halo Dira, apa kabar? Halo Kak, baik-baik. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik juga gitu ya. Sekarang kesibukannya lagi apa nih, Dir? Kesibukannya kalau sekarang sih cuman kuliah aja sama mungkin beberapa kegiatan, dan sekarang kebetulan baru pulang kuliah jadi lagi free nih. Oke, mantap. Thank you ya Dir ya udah mau ngeluangin waktunya. Tapi sebelum mulai boleh dong kenalin dirinya. Dulu asal sekolahnya di mana, sama jalur masuknya apa untuk Sobat Aka di rumah. Oke, halo Sobat Aka, perkenalkan namaku Saskia Dira, biasa dipanggil Dira. Aku dari SMA Negeri 4, Kota Cirebon, jadi siapa tahu nih ada dari Cirebon, mungkin boleh komen ya. Gitu. Nah, sekarang aku lagi kuliah di UI, jurusan Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi angkatan 2020. Cuman sekarang aku lagi exchange di Glasgow, di UK, di City of Glasgow College. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi kita internasional ya jangkauannya sekarang ya. Luar biasa ya, cakupannya semakin lebar gitu. Semakin lebar, betul banget nih Dira. Oke, menarik banget. Selalu kalau bicara soal vokasi kan pasti yang pertama kali orang sorotin itu kan gelarnya ya Dir ya. Karena kan ya orang pasti lihat, wah gue tuh lulus tuh gelarnya apa. Nah kalau pertimbangannya sendiri, dulu Dira itu kenapa ya pilih program vokasi? Mungkin boleh ceritakan dulu. Mungkin konteksnya adalah aku keterima di PPKB, yang mana PPKB itu mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, singkatnya dia seperti SNMPTN. Tapi kalau SNMPTN kan yang ngadain berarti dari Kementerian Pendidikan ya, tapi kalau PPKB ini dari jalur masuk UI gitu, semacam SIMAK. Nah, kalau untuk timelinenya sendiri, yang pertama itu SNMPTN, PPKB, dan UTBK atau SBMPTN. Jadi mungkin sebenarnya kenapa dari awal milih PPKB adalah seperti anak-anak kelas 12 SMA lainnya, apa aja yang buka tuh kita ikutin Kak, gitu kan. Jadi kebetulan memang dari dulu pengen kuliah di UI, dan kebetulan tahu nih ada program PPKB, jadi daftarin aja. Nah cuman memang yang jadi pertimbangannya pasti diplomanya ya. Mungkin banyak dari orang-orang penonton nih juga pasti bingung nih apakah sarjana, apakah diploma gitu kan. Jadi mungkin kalau menurutku pada saat itu aku research di Google gitu kan, kayak bedanya diploma sama sarjana apa gitu, atau kayak kelebihan diploma gitu-gitu. Nah aku cari di Google, dan ternyata memang proses pembelajaran di diploma itu dibutuhkan nanti hasilnya saat di ladang pekerjaannya gitu loh. Jadi kalau misalnya saat kita kerja nanti kan memang dibutuhkan sosok-sosok yang sudah berpengalaman nih. Dan di vokasi itu memang proses pembelajarannya kebanyakan praktek, sehingga bakal lebih relatable. Jadi menurutku akhirnya aku mantap gitu untuk daftar diploma vokasi itu. Oke, jadi itu ya bisa dibilang memang vokasi itu salah satu program yang siap kerja gitu ya Dir, kalau dari yang Dira bilang tadi gitu kan. Nah, kalau tapi selain perpajakan ini, ada nggak sih sebenarnya yang minat lain yang jadi prioritas pada awalnya? Karena kan tadi ikutnya PPKB, berarti yang SNM bisa jadi ikutan juga gitu ya Dir? Iya ya, SNMPTN ini agak random ya. Jadi aku tuh anak IPA, dan sebenarnya aku tuh pengen banget hubungan internasional. Cuman nggak bisa ini ya lintas jurusan. Jadi pada saat itu SNMPTN-nya walaupun memang pengennya HI, tapi karena aku IPA jadi bener-bener nyari jurusan-jurusan yang menurutku kayaknya aku bisa dan aku mau gitu. Aku daftarnya K3 sih, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku keterima di SNMPTN, aku nggak tahu nasibku sekarang gimana gitu ya, karena
menurutku itu suatu hal yang baru bagi aku. Jadi pilihan pertama untuk SNMPTN itu K3, dan di PPKB itu karena cuma boleh satu jurusan, aku ngambilnya administrasi perpajakan ini. Oke, jadi tetap ya menarik ya, ternyata anak IPA baru tahu juga, nggak sempet cari-cari ini anak IPA apa IPS sih gitu, karena emang Ya. banyak teman-teman dulu juga di SMA yang kayak gitu tadi Dir alasannya. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi kan Dira udah jelasin nih, oh pertimbangannya vokasi nih, lulus tuh bisa siap kerja loh jadi tenaga ahli. Tapi kalau spesifiknya, dari sekian banyak jurusan vokasi, kenapa ya pilihnya tuh jurusan administrasi perpajakan? Oke, jadi memang di vokasi itu semuanya lumayan spesifik ya. Kayak contohnya ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada pariwisata gitu. Nah, sebenarnya aku pernah considering untuk daftar STAN gitu, karena memang proyeksinya pengen cepat kerja gitu kan, dan pasti kan namanya orang tua tuh ya udah kamu kedinasan gitu, karena selain mungkin kuliahnya yang dapat beasiswa, terus juga bisa langsung kerja. Nah, jadi dari sekian banyak jurusan di vokasi itu, yang menarik bagi aku itu ada dua, administrasi perpajakan sama administrasi rumah sakit, entah kenapa. Tapi saat konsultasi sama orang tua, katanya kayaknya lebih baik pajak nih, dan aku pun karena punya sedikit banget ketertarikan gitu kan di pajak, jadi akhirnya memantapkan pilihan hati tuh untuk pajak, karena balik lagi juga banyak nge-googling gitu ya, kayak proyeksi perpajakan itu apa, kerjanya apa aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya memantapkan diri untuk ngambil perpajakan. Iya, setuju sih kalau apa namanya prospek kerjanya luas, karena kan ya istilah pajak aja itu sendiri Iya. ada dong di setiap instansi, entah itu swasta Mhm. ataupun punya pemerintah gitu ya Dir ya. Iya, ya. Tadi baru saya pengen nanya tuh kenapa nggak STAN gitu coba. Stan Eh, tutup BTW tutup Kak ya. Iya iya, 2020. Iya. ingat-ingat. Kamu pandemi banget kan berarti ini Nah, masuknya ya. iya ya, pandemi banget. Oke oke, menarik. Tapi kan kamu masuknya PPKB. Sempet nggak sih persiapan buat kayak ujian mandiri UTBK dulu gitu ya? Sempet nggak sih Dir? Iya, ya. Jadi pada saat itu sempat udah les-les juga tuh, beneran pengen HI gitu kan, lesnya yang lintas jurusan. Tapi ternyata saat keterima PPKB, kita itu punya jangka waktu, let's say 3 minggu untuk bayar uang bangunan gitu. Sedangkan UTBK-nya itu masih sekitar 1,5 bulan lagi. Nah, itu juga tersirat di pikiran aku, apakah aku UTBK lagi kah? Karena masih ngerasa pengen ngejar sarjana gitu atau ngejar jurusan lain, tapi di satu sisi aku harus apa ya, save posisi aku gitu kan, tapi kan aku berarti harus bayar sekitar 30 juta. Nah, sedangkan aku kayaknya nggak mampu untuk gambling di 30 juta itu gitu loh, karena kalaupun let's say aku bayar 30 juta dan aku keterima di UTBK, aku kayaknya nggak tega nih gitu ngebakar 30 juta uang orang tua. Jadi menurutku pada saat itu setelah keterima PPKB akhirnya aku berhenti belajar dan dan akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa, kita jalanin dulu sih setahun ini gitu. Oke. Menarik ya cerita-ceritanya ya. Jadi tapi dulu pas pengumuman keterima PPKB-nya itu udah mulai di lockdown gitu belum sih? Udah ya? Udah. Oh, oke. Jadi mungkin itu juga bisa jadi ya kayak udahlah, malas gue belajar. Iya, jadi kayak ya udah deh, kita pasrah aja. Maksudnya karena nah kebanyakan tuh anak vokasi itu rata-rata yang PPKB biasanya tuh dia bakal coba UTBK lagi tahun depan gitu. Aku juga sempat nanya-nanya sama yang kayak gitu. Jadi menurutku ya udah deh, kita coba dulu setahun. Kalau misalnya emang nggak cocok atau ngerasa apa ya, nggak suka gitu, baru coba lagi. Tapi untuk sekarang kita tanggung jawab dulu sama pilihan yang sudah kita pilih gitu. Oke, berarti tanggung jawab banget nih ya, karena udah di tahun terakhir ya. Ya nggak sih? Iya, antara tanggung jawab sama pasrah sih Kak, Pas. karena udah ditanggung gitu. Tapi waktu itu jadi nggak sih akhirnya kayak coba lagi di tahun berikutnya, 2021? Jujur enggak. Karena apa ya? Karena aku ngerasa kayak udah oke gitu loh, dan mungkin semakin realistis aja. Karena kalau dulu kan idealis yang dari SMP pengen HI gitu. Tapi ternyata saat mulai realistis, mulai tahu pahitnya hidup gitu ya, dunia perkuliahan, akhirnya aku memutuskan untuk nggak ngambil lagi, karena jadi pada saat aku maba tuh aku masuk
organisasi namanya FPCI. Jadi dia tuh memang bahas tentang foreign issues gitu. Dan saat aku mengikuti kegiatan organisasinya, aku ngerasa kayak, sebenarnya gue gak suka-suka banget sih HI gitu. Ternyata malesin juga, atau mungkin ternyata aku nggak bakat juga, cuman sebatas pengen keluar negeri aja gitu pada saat itu pengennya. Jadi setelah pasrah dan sadar dan menimbang-nimbang lagi, akhirnya nggak memutuskan untuk nggak UTBK lagi gitu. Oke, kita udah jelasin awal kisahnya gitu masuk UI. Nah, sekarang ke pertanyaan jurusannya nih. Belajar apa aja sih sebenarnya di vokasi, khususnya di jurusan? Mungkin boleh diceritain secara berjenjang kali ya, semester tahun pertama sampai sekarang. Oke, mungkin buat kalian yang nggak suka matematika dan berpikir kalau pajak itu nggak ada matematikanya, kalian salah kawan-kawan. Jadi kadang kan aku pun cari jurusan yang nggak ada matematikanya deh gitu, karena emang nggak bakat gitu kan di matematika. Tapi ternyata di pajak itu memang semester pertamanya masih bahas pengantar pajak, terus kita belajar akuntansi juga. Lalu kita belajar pengantar hukum. Jadi benar-benar di semester awal tuh, semester 1, semester 2 masih belajar di pengantar. Nah, naik lagi di semester 3, itu baru mulai kelihatan tuh akuntansinya. Ada akuntansi keuangan, ada akuntansi bisnis, ada akuntansi perpajakan juga. Jadi secara bertahap itu bakal lebih kompleks lagi. Jadi semester 1, semester 2 masih pengenalan, semester 3-nya itu mulai kompleks, dan semester 4-nya itu kita udah mulai praktek. Nah, jadi kebetulan semester kemarin ya, berarti semester kemarin itu ada yang namanya pengabdian masyarakat. Dia itu sama dengan satu matkul gitu, satu mata kuliah nih buat teman-teman semua. Dimana untuk ikut pengabdian masyarakat itu kita tuh ada tes-tesnya juga nih Kak, dari dosen di matkul ini. Ada tes tertulis, terus kita ada di kompre itu kalau pada saat itu online ya, jadi kita semua masuk Zoom, terus nanti dosennya akan randomly nanya case pajak gitu. Terus juga ada tes pilihan ganda. Jadi memang banyak banget prosesnya. Sebenarnya kalau kalian nggak ikut pengabdian masyarakatnya itu nggak apa-apa, tapi kalian akan belajar terus nih, ikutin satu matkul itu sampai akhir. Tapi kalau kalian masuk pengabdian masyarakat, memang kalian belajar, tapi kalian aman di UTS sama UAS, karena itu termasuk nilai UTS UAS. Nah, yang menarik lagi mungkin karena vokasi itu memang praktek, jadi di semester 4 itu kita beneran ketemu klien gitu. Kita hitungin SPT-nya, mungkin Kak David udah mulai ngisi SPT, jadi kita juga kerja sama-sama perusahaan-perusahaan, dan memang di vokasi itu kita ada gedung klinik pajaknya sendiri. Jadi memang dari perusahaan-perusahaan itu bisa datang nih ke kita, dan kita itu jadi konsultan pajaknya. Jadi kita beneran ngitungin pajaknya orang ya gitu, pajak ya dokter, pengacara gitu, terus banyak banget praktek-praktek lainnya gitu. Nah, kalau di semester 5 ini teman-teman aku udah mulai belajar tentang peradilan pajak. Jadi mungkin pajak itu awalnya tuh kalau nggak salah aku dia pecahan dari FISIP gitu. Dia tuh awalnya masih masuk FISIP karena memang masih tentang mungkin masih disatuin gitu, sebelum jadi vokasi. Terus juga dia tuh masih beririsan sama hukum, karena saat kita mau menghitung pajak seseorang kan pasti ada dasar hukumnya ya. Jadi menurutku pajak ini adalah jurusan yang sangatlah fleksibel, karena kan pasti hukum tuh bakal berubah terus ya. Kayak mungkin aku sekarang nih udah ada 3 atau 4 dasar hukum yang berubah gitu. Jadi buat kalian yang suka baca gitu dan mungkin memang kurang kuat di matematika, mungkin bisa nih pajak cocok sama kalian, karena memang kita tuh ngitungnya nggak ribet, tapi memang ada ngitung-ngitungnya gitu. Ngitungnya nggak ribet, tapi emang ada perhitungannya, karena ada dasar hukumnya nih. Jadi kalau kalian yang orangnya tipe yang teliti, terus juga suka baca, menurutku bakal cocok banget sih di pajak gitu. Teliti dan perfeksionis gitu kali ya Dir ya, karena kan Iya harus emang gitu, karena kan precise uang gitu kan. ya gitu. Duit. Iya. Tadi menarik banget ketemu klien langsung gitu, Dir. Iya. Itu kliennya siapa yang nyariin? Apakah kampus atau Dira Um, sendiri? Jadi kliennya itu memang, jadi programnya itu udah lama Kak. Jadi mungkin udah 3 sampai 4 tahun. Klien pertamanya itu semua dosen UI. Jadi semua Oke. dosen UI itu memang tiap harinya, kayak misalnya hari Senin FIA, hari
Selasa FEB gitu-gitu. Nah, itu satu. Jadi semua dosen-dosen tuh bakal kita bantu untuk pengisian SPT-nya. Yang kedua, kita kerjasama sama perusahaan juga. Contohnya ada Bukalapak, ada Nestle. Jadi semua karyawannya tuh disuruh masuk Zoom gitu loh untuk ngisi SPT. Karena kan mungkin kalau misalnya udah kerja tuh cuman dikasih tahu dia pajaknya dipotongnya segini nih udah Berapa dipotong, persen gitu. tapi harus kita yang laporin sendiri ke Oke. pajaknya gitu. Dan itu cuma di satu matkul aja kah atau ada di beberapa matkul? Itu dihitungnya satu matkul aja sih. Iya. Eh, Jadi selama sebulan itu kita full ngerjain matkul itu. seru nggak sih, Dir? Kayaknya seru sih. Eh, Sejujurnya menurutku seru ya, tapi mungkin proses dari kita sebelum layak jadi konsultannya itu menurutku sangat-sangat capek banget gitu loh, karena kita itu jadi di pajak itu ada yang namanya tim, aku lupa tim berapa, tapi yang pertama tuh ada tim 9 sama sekarang tim 15. Tim 15 itu memang top-top pajak student gitu, yang nanti dia bakal jadi mentorin teman-teman seangkatannya. Jadi yang pertama tuh mereka bakal digambleng terus sama dosennya, terus kita bakal dibagi gitu study group dan dia tuh jadi mentor kita. Nah, itu proses pembelajarannya itu yang menurutku capek karena tiap hari tuh kita belajar sampai malam gitu ya. Kita belajar sampai malam, terus juga Sabtu minggunya kita dipakai buat kompre karena kan nggak mungkin ya kita turun ke lapangan tapi kita belum siap gitu, dan menurutku itu bakal susah banget karena 3 semester kita online yang mana kita tuh ogah-ogahan belajarnya gitu, terus juga mungkin nggak terlalu serius, jadi catch up untuk materi 3 bulannya tuh lumayan berat. Tapi setelah kita turun ke lapangan tuh kadang kita apa ya, malah aduh mana nih wajib pajaknya lagi kok nggak ada, kayak kita pengen ngurusin SPT-nya gitu. Jadi baru kerasa fun-nya tuh setelah udah jadi konsultan, tapi proses untuk jadi konsultannya tuh melelahkan banget. Oke, menarik, menarik. Tadi itu digodok banget berarti ya sebelum menjadi calon konsultan gitu kan? Iya, Bertes-tes gitu ya, Dir ya? banget 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 ya. Bahkan sampai Sabtu Minggu pun emang harus ya buat belajar gitu ya? Sabtu Minggu tuh kita ditesnya Kak sama dosen. Oh, Jadi oh gitu. Senin sampai Jumatnya kita belajar tuh tiap malam, terus Sabtu Minggunya kita dites gitu Hmm, sampai malam atau nggak belajar bareng sama dosennya gitu. oke, oke. Tapi kalau yang ini berarti semua full online, nggak belum pernah offline yang kayak jadi konsultannya itu? Konsultannya udah mulai hybrid. Jadi di Hmm. klinik pajak itu di kantor pajaknya kita gantian roli. Kantor pajak itu di vokasi maksudnya? Iya, di vokasi. Oke, oke. Berarti selain kantor pajak itu ada nggak sih fasilitas penunjang lainnya untuk di perkuliahan khususnya jurusanmu gitu dia? Kayak labcom atau semacamnya? Labcom iya, kita selalu di lab komputer sih kalau belajar gitu. Dan di jurusan lain pun ada klinik, bukan klinik ya, aku kayaknya kantor asuransi gitu kalau nggak salah tuh banyak itu loh. Jadi memang vokasi ini benar-benar memberikan fasilitas seperti dunia kerja banget gitu loh. Jadi dibuatin kantornya gitu. Keren, keren, keren. Kalau di matematika nggak ada tuh kantor-kantoran. Oke, menarik banget. Nah, oke itu tentang perkuliahannya ya. Jadi kalau dari dosennya, itu kan tadi fasilitas ya, Dir. Kan kalau Mm-mm. berkaitan dengan ini, dosen-dosennya itu full dosen atau ada juga nih yang praktisi kayak di kantor pajak atau konsultan? Kalau untuk dosennya campur sih Kak. Kebanyakan memang dosen tapi dia buka praktisi pribadi gitu. Ada juga yang apa ya, dia sebenarnya kerja di KPP tapi dia pengen jadi dosen juga gitu. Ada yang memang dia itu kerja di consulting group. Jadi memang campur banget sih. Jadi mungkin bisa datengin berbagai macam perspektif kali ya untuk dosen-dosennya karena mereka bekerja dari bidang yang sama tapi mungkin dengan cakupan yang berbeda. Tuh. Oke, tadi Dira udah jelasin itu ternyata banyak juga yang praktisinya ya. Karena ya menurutku emang justru harus praktisi nggak sih sebenarnya? Karena kan untuk menyiapkan Iya, anak-anaknya biar bet- relevan. Tuh. relevan betul dengan dunia industrinya gitu kan. Iya, tuh. Sering ada dosen tamu nggak sih, Dir, kalau gitu? Dosen tamu sejauh ini belum ada sih, karena mungkin apa ya, mungkin karena sudah merasa cukup gitu sama background-background dosen yang ada, tapi karena mungkin sekarang udah mulai offline, mungkin nanti ke depannya akan ada dosen-dosen tamu. Oke. Soalnya Soalnya vokasi itu terkenal ya sama iya dosen bener. tamunya, ya Reza Rahardian. Nah, kalau kemarin tuh ada
aku lupa jurusan apa, tapi kakaknya ini Jeremy, Jerome bukan Pauline. Jeremy, Jerome ya, Jerome Ya, Pauline, tapi kakaknya aku lupa namanya siapa. ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Oke, jadi ya itu emang bagus, sebenarnya bagus banget sih. Kalau emang Hmm, targetnya emang siap kerja gitu ya. iya, Karena kan kita harus bisa membedakan, ini kalau vokasi itu kan kayak 70 atau 60%-nya memang praktek ya, Dir ya. Sisanya iya kan ya. teori. Sedangkan kalau yang S1 itu kebanyakan memang untuk menjadi apa namanya? Istilahnya tuh Dia yang buat akademisi. kebijakannya sih, dia Mm-mm, akademisi. akademisi. Memang ya itu dua dunia yang berbeda. Jadi ya untuk sobat akad di rumah kalau emang pengen mempertimbangkan gitu ya antara sarjana atau vokasi ya harus dilihat dari background-nya dulu itu mau arahnya kemana Iya. sih, akademisi atau praktisi gitu kan. Kalau malas kuliah capek-capek, vokasi aja. Dia langsung kerja gitu ya, langsung Iya. praktek. Dan udah kelihatan kok gue kerja tuh kayak gini gitu loh. Karena sharing Iya. dikit, aku pas pertama kan memang sekarang aktuaris gitu ya. Dulu Hmm. di matematika atau bahkan di ilmu aktuaria sendiri kalau misalnya nggak magang secara langsung itu agak sulit rasanya. Dan kita di kelas juga teori-teori doang, Dir, kayak ngitung-ngitung probabilitas, Oke. ngitung-ngitung ini Ya terkesannya tuh ya. abstrak gitu. Emang iya kepake Hmm. kayak gini? Emang iya serumit ini gitu? Ya, Ternyata beneran ya. ternyata beneran rumit, cuma Hmm. maksudnya Beneran rumit. nggak yang kayak harus nurunin Belum rumus, kebaca ngebuktiin gitu. segala macem, tapi gimana caranya kita mengimplementasikan teorinya itu ke perangkat-perangkat seperti Excel dan alat-alat apa tools-tools Ya, untuk ngolah Excel. datanya gitu sih. Ya di pajak Excel harus banget Harus ya, sih. Dir ya. Dan iya, kita ngitung tuh pakai Excel. Kalau nggak kita punya ini kan, apa aplikasi sendiri tuh pajak tuh banyak kan. Ada Mm. e-faktur, SPT, pokoknya banyak deh. Makanya juga kenapa kita kuliahnya di Labcom, karena emang banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita gunakan gitu. Oke, menarik. Ya karena nggak mungkin manual juga ya, kan susah juga ya Iya, ngitungnya keriting tuh angka. banyak. Justru kan kalau misalnya kita ngitungin pajak karyawan kan satu perusahaan tuh bisa ribuan karyawan kan nggak mungkin ya kita masukin satu-satu. Jadi memang banyak tools-tools sama aplikasinya gitu. Yes, betul, betul. Nah, itu udah cerita banyak terkait akademisnya. Sekarang kebetulan ini sangat bersyukur banget bisa ngundang Dira sebagai salah satu mapres vokasi. Boleh diceritain dikit, Dir, kenapa sih dulu kepikiran jadi mapres? Terus syaratnya tuh berapa prestasi gitu, kayak harus jadi mapres. Ya, Hmm. boleh ceritain, Dir. Oke, mungkin sebenarnya kenapa daftar Mapres? Jadi tuh mungkin zaman-zaman aku maba, jadi Mapres tuh sebuah apa ya, jokes gitu loh. Jadi kalau misalnya kita rajin atau kita nanya dikit, terus teman-teman tuh kayak apa ya, ceng-cengin gitu, Mapres nih, Mapres, Mapres gitu loh. Jadi apalagi sebenarnya aku tuh bukan tipe yang emang rajin banget gitu loh, tanya jawab di Zoom gitu tuh jarang. Jadi tuh kadang teman-teman tuh suka saling ngegodain, Mapres, Mapres kayak gitu kan. Terus juga memang Mapres itu aku berarti daftar di semester 4 kalau nggak salah. Jadi uh, kenapa akhirnya memutuskan untuk Mapres? Jadi setelah tanya-tanya wawasan, tukar wawasan sama nggak mantan Mapres ya, lebih ke Mapres tahun lalu gitu. Ternyata memang dia ngerasain bahwa exposure sebagai Mapresnya itu tuh benar-benar luas gitu loh. Dan mungkin tadi aku sempat mention saat aku masuk UI pertama kali, aku ngerasa jadi sosok yang paling pintar nih. Tapi ternyata saat melihat temen angkatan aja yang satu angkatan jurusan itu banyak, aku ngerasa bahwa sebenarnya yang bisa bikin kita spesial tuh apa sih gitu kan? Semuanya sama nih anak-anak UI ya pastinya samalah pintar gitu kan bisa masuk UI. Nah, jadi aku ngerasa aku harus cari sesuatu hal yang bisa bikin aku let's say, lebih bersinar dari orang lain gitu. Nah, jadi akhirnya aku mutusin untuk masuk Mapres nih Kak. Aku daftar karena menurutku Mapres tuh juga sebagai salah satu validasi akademik bagi aku karena aku ngerasa aku bukan sosok yang paling pintar banget nih di kelas, tapi aku pengen juga deh coba untuk ikut lomba yang akademik karena selama ini aku memang tertariknya lebih di non akademik. Nah, kalau misalnya ditanya ada minimal prestasi aja, ada minimal prestasi enggak? Itu sebenarnya nggak ada gitu. Tapi memang banyaknya prestasi itu bakal diperhitungkan. Jadi memang ada poin-poinnya nih. Jadi contohnya poin untuk kalau misalnya kita lomba Olimpiade tingkat kota, nah itu masih belum bisa dihitung gitu. Tapi saat udah masuk provinsi,
kita itu dapat poin kalau nggak salah aku 5 gitu. Ntar nasional 10, internasional 15. Jadi memang nggak ada minimalnya, tapi memang diperhitungkan gitu. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya nggak begitu banyak ya yang bisa dihitung gitu. Paling aku lomba tuh antar kampus gitu. Jadi memang untuk yang provinsi, nasional, internasional pun sedikit. Jadi memang nggak ada minimalnya gitu. Dan menurutku untuk lomba Mapres sendiri bukan kita diadu paling banyak prestasi sih, karena kan pasti prestasi itu ada banyak ya gitu, nggak cuma akademik, tapi non akademik juga bisa gitu. Jadi kalau di Mapres sendiri memang lombanya ini disamaratakan gitu kemampuannya, yaitu kita membuat karya tulis ilmiah gitu. Nah mungkin yang bikin Mapres ini menjadi fun juga karena let's say lo cuma punya satu achievements, tapi lo bisa dikategorikan mahasiswa berprestasi gitu sih yang sebenarnya exposure-nya gitu kan. Nah, tapi kan mungkin kalau orang yang nggak tahu tuh ngerasanya mungkin dia prestasinya ada 100 gitu, padahal sebenarnya satu pun kita bisa daftar Mapres gitu. Oke, keren. Berarti kalau dulu yang Dira daftarkan, ada berapa, Dir, prestasinya? Uh, Jujur aku lupa sih, mungkin sekitar 5 atau 6 gitu. Saking banyaknya ya, lupa ya. Keren. Aduh. Tapi sebenarnya kalau di Mapres itu Kak, kita tuh nggak cuman ikut lomba doang nih yang bisa dihitung, tapi kita jadi speaker, terus juga kita pernah buat semacam perusahaan, itu juga bisa dihitung sebagai prestasi. Jadi atau kita pernah buat paper, nah itu juga bisa dihitung. Jadi nggak selamanya tentang lomba-lomba sih. Betul, Jadi cakupannya setuju. luas. Nah, terus Dir, setelah jadi Mapres nih, menyandang gelar Mapres itu kan suatu kehormatan ya bisa dibilang. Tapi kalau dari situ, Ya. ada nggak yang berubah atau impact-nya tuh apa sih ke diri kamu itu sendiri setelah ajang itu? Impact-nya ya sebenarnya lebih ke pressure sih, karena kan saat predikat Mapres pasti orang-orang berpikir wah IPK-nya 4 nih gitu kan, atau kayak mungkin dia pinter banget gitu. Jadi mungkin ada pressure yang pengen live up ke ekspektasi dari orang-orang gitu. Sebenarnya menurutku perkuliahan tuh akan tetap sama gitu kan, tetap ya belajar juga, nggak dapat sebuah treatment spesial juga dari dosen-dosen, enggak gitu. Jadi mungkin yang berubah jadi jauh lebih baik karena aku ngerasa bahwa punya responsibilities gitu loh untuk menjaga nama baik Mapres gitu kan. Jangan sampai kayak dia juga let's say kayak dia malas-malasan bisa nih jadi Mapres, kan jangan sampai ada omongan kayak gitu ya. Jadi mungkin karena ada pressure predikat itu, jadi orang-orang berekspektasi lebih. Jadi mungkin buat aku jadi lebih ke semangat belajarnya lebih ditambah lagi gitu. Jadi ada tanggung jawab lebih ya, kayak bisa Iya, mempertahankan. Oh, ini anak Mapres tapi kok begini gitu ya, gitu ya Dir ya. iya, benar-benar. Kebetulan kemarin juga udah sempat ngobrol sama Mapresnya FIK. Ada namanya Oh, Monica, oke. dia cerita-cerita itu juga tuh kayak gitu. Ada tanggung jawabnya loh gitu. Jadi jangan kayak Iya, enak-enak aja loh benar-benar. gitu. Oke, tapi kalau dari itu sebenarnya topik yang kamu bawa itu berhubungan ya sih dengan yang di kuliah di jurusanmu itu sendiri? Khususnya kayak LKTI, bikin LKTI Berhubungan. ya? Iya, berhubungan. Jadi memang sebenarnya kita tuh ada 17 SDGs itu untuk temanya. Cuman memang setelah aku ngobrol dengan Kating tuh, dia bilang lebih baik yang sesuai dengan jurusan gitu kan. Nah mungkin itu juga salah satu cara untuk mencintai jurusan sih. Mungkin kan awalnya kayak aku merasa aduh susah nih pajak, atau mungkin kayaknya aku nggak bisa kerja di bidang perpajakan. Tapi ternyata saat digali dan semakin dipelajari itu bisa menimbulkan benih-benih rasa cinta gitu loh sama jurusan. Jadi memang pada saat itu aku ngambil 3 subtema dari 17 SDGs, dan aku judulnya adalah tentang teknologi blockchain dan cara untuk dia bisa meningkatkan penerimaan pajak gitu. Jadi memang yang relate sama jurusan, dan semua orang juga kayak gitu sih gitu. Dia pasti cari yang relate sama jurusan. Iya ya, masa di luar jurusan nih ntar ditanya ini ingat nggak sih lo jurusannya Iya, gitu ya? iya benar-benar. Iya. Oke. Nah, kalau dari situ bisa dibilang berarti sembari ikut seleksi itu juga semakin belajar lebih dalam lagi ya tentunya tentang Iya, jurusanmu sendiri ya. benar. Betul.
Oke. Nah, persiapannya berapa lama waktu itu, Dir? Ingat nggak? Mungkin dari daftar kali ya, sampai hari H gitu. Dari daftar itu Mapres Vokasi sekitar awalnya 2 minggu, cuman kalau nggak salah karena lagi UTS, jadi ditambahin seminggu, jadi itu 3 minggu. 3 minggu itu kita ngumpulin karya tulis ilmiah, lalu kita ada presentasi tentang KTI kita pakai bahasa Indonesia. Lalu aku sekalian ngasih tahu ya tahap-tahapnya nih biar sekalian. Lalu ada Boleh. wawancara bahasa Inggris. Terus abis itu disaring lah jadi top 8 untuk Mapres Vokasi. Lalu 8 orang ini bakal presentasi lagi offline menggunakan bahasa Inggris tentang KTI-nya. Nah, barulah dapat 3, dan 3 itu dikirim ke Mapres UI. Nah, pada saat itu kita ada sekitar break 2 bulan kalau nggak salah aku untuk ke Mapres UI-nya, karena kan memang sambil nunggu fakultas lain dapetin Mapresnya kan masing-masing. Nah, sedangkan untuk Mapres UI sendiri sebenarnya nggak ada yang harus disiapkan lagi sih selain kita buat barangnya gitu, kita buat hasilnya. Jadi kayak mungkin untuk Mapres UI itu sekitar seminggu sih persiapan. Buat barang itu maksudnya apa, Dir? Kalau kamu gitu misalnya? Kalau aku karena sistem, jadi aku nggak bisa ngebuat sistemnya gitu. Tapi kalau yang lain tuh, let's say dia buat website atau dia buat aplikasi, itu berarti memang harus udah ada tuh websitenya, aplikasinya kayak gitu. Oke. Jadi kayak apa bilangnya prototype kayak gitu? Iya, prototype ya. Oke, menarik. Oke, nah itu dari sisi Mapresnya dan perjuangannya pasti terbayarkan gitu ya. Alhamdulillah. Oke, nah pengen tahu lagi nih tentang kembali lagi kita ke vokasinya. Katanya kan anak vokasi itu elit-elit. Nah, terus dari sisi pergaulan itu gimana sih, Dir, kalau di teman-teman sangkatan dan adik dan kakak tingkatnya? Jujur apa ya, aku nggak tahu definisi elit tuh kayak gimana ya. Mungkin standar orang tuh beda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri, jujur aku nggak tahu elit itu gimana, tapi menurutku teman-temanku juga semuanya ya masih mencari tempat makan yang paling murah gitu loh. Bahkan mungkin nasi Padang 12.000 tuh kayak, nggak deh kita cari yang lain aja, kayak tetap kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari pergaulan banyak kayak stereotip si fakultas ini anak-anaknya high class lah atau borju atau apa. Cuman mungkin pro tip adalah tergantung kita pilih-pilih teman sih, lebih tepatnya pilih-pilih teman, terus juga gimana caranya kita bisa self control gitu ya. Mungkin teman kita ada yang tiap hari let's say GoFood atau makan sushi tei gitu kan terkenal ya sushi tei itu di Margo. Jadi mungkin sebenarnya pinter-pinter cari teman sih, karena kan pasti memang ada aja gitu loh yang apa ya, yang suka makannya GoFood ya. Kita pun sebenarnya nggak apa-apa, tapi menurutku yang penting kitanya bisa ngontrol diri sendiri, ngontrol budgeting keuangan. Apalagi banyak banget teman-temanku yang curhat kalau kos tuh ternyata susah itu ngatur keuangannya. Jadi sebenarnya nggak ada standar elit, dan aku pun ngerasa masih down to earth aja gitu, masih suka cari promo Shopee Food gitu ya. Mungkin kalau elit tuh mungkin udah nggak mikirin promo kali ya, tapi kita masih tetap mikirin promo kok, dan masih sering patungan juga gitu loh. Jadi jangan takut deh gitu. Jangan takut ke bawah naik gitu, high class gitu ya, Dir ya. Karena kita namanya anak kosan ya, kayak namanya Yes. orang-orang pada ngerantau dan kuliahan, pasti kita suka makanan gratis dan yang murah banget gitu. Iya, apalagi anak pajak gitu ya, harus bisa ngatur keuangan, cari semurah Iya, iya. mungkin gitu ya. Aduh, Kalau bisa cenderung pelit beda sih. 500.000 aja dibanding-bandingin gitu ya, Dir ya. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ya salah lah ya kalau dibilang wah anak ini elit-elit banget mah. Enggak ya, Dir ya, tergantung kitanya juga Tergantung sih, sebenarnya. tergantung kitanya. Oke, nah itu dari sisi pergaulan. Nah, kalau dari sisi biayanya sendiri, kalau zamanku kan dulu mungkin beda ya sama zaman sekarang di kurikulum yang baru. Kalau dulu pas zaman Dira atau zaman yang terbaru deh kalau tahu, berapa sih uang uang apa namanya? Uang pangkal ya, uang pangkal Uang sama pangkal ya. UKT per semesteran yang ada di vokasi UI itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya memang vokasi itu karena PPKB dan SIMAK ya jalurnya, jadi memang ada rule-nya kalau nggak bisa banding gitu. Beda sama reguler, dan reguler pun memang ada apa ya? Aku lupa deh namanya, yang BOPB dan golongan. BPP. Ya. Nah, iya gitu kan. Tapi kalau misalnya SIMAK dan PPKB itu memang udah fix nih. Jadi kalau tahun aku sendiri, aku itu uang pangkal yang dibayar sekali itu kena 11.500.000.
kalau nggak salah ya. Terus juga uang semesterannya UKT-nya itu 10 juta. Dan tiap tahunnya itu dia selalu naik Kak gitu, karena aku melihat tuh adik-adik tingkatku ada yang udah 11 juta, ada yang 11.500, bahkan cuttingku tuh masih yang 9 jutaan gitu. Jadi memang nggak bisa banding, ngajuin banding, tapi kita bisa dicicil nih, jadi bisa dicicil 3 kali gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang ngerasa memang berat sih, menurutku juga lumayan ya untuk kampus negeri dengan UKT yang lumayan. Tapi kalian jangan takut gitu loh, karena masih bisa dicicil dan periode untuk nyicilnya juga dikasih waktu yang lumayan cukup lah. Ya, oh ternyata ini baru tahu bisa cicilan. Keren dulu tuh. Oke, paralel dan selain reguler gitu ya, harus langsung plug gitu. Ternyata cicil bisa ya? Bisa dicicil. Oke. Sip. Kalau dari sisi itu kan ya memang bener lumayan mahal lah ya. Tapi kalau di vokasi itu sendiri ada nggak sih kayak beasiswa yang suka lewat gitu? Ada nggak sih, Dir? Ada. Jadi mungkin sekarang tuh orang-orang udah mulai aware ya. Kalau dulu tuh aku memang setiap nyari beasiswa tuh banyaknya untuk anak S1. Tapi sekarang tuh alhamdulillah mungkin sekarang udah mulai lebih banyak ya yang kesempatannya untuk diploma. Jadi banyak banget kok. Contohnya ada beasiswa dari Bank Indonesia gitu. Nah itu bisa juga untuk anak-anak vokasi gitu. Kalau nggak salah aku B itu kita dapat sebulannya 1 juta. Yang mana kan lumayan ya untuk nambah biaya hidup atau mungkin kita untuk menabung bayar kuliah. Jadi menurutku semakin kesini gitu semakin banyak kesempatan beasiswa juga untuk anak diploma. Tadi berapa Dir? 1 juta per bulan gitu? Per bulan kalau nggak salah. Oh itu lumayan sih 1 juta per bulan. Iya Karena kan, biasanya lumayan banget. kayak 600, 500 gitu ya. Oke. Jadi tetap terbuka juga tentunya untuk meringankan beban orang tua dan beban hidup kita. Oke. Nah, ini hampir ke penghujung nih. Prospeknya gitu kan. Kita ngomong panjang lebar nih, apa sih sebenarnya prospeknya selain yang kayak konsultan atau ya semacam. Apa sih Dir kira-kira? Jujur kalau misalnya tadi udah di-mention juga ya, kalau misalnya memang pajak tuh kita dengar pasti semuanya butuh bayar pajak gitu, dan butuh sosok yang membantu untuk bayar pajak. Nah jadi kalian mau kerja di bidang dari pemerintah pun pasti mereka juga open nih untuk ngitungin pajaknya, ataupun kalian yang pengen corporate gitu ya, pengen swasta, pasti butuh orang finance pajaknya untuk ngitungin. Atau mungkin kalian pengen buka praktisi sendiri gitu kan, kalian juga bisa nih buka private jadi konsultan pajak. Jadi menurutku setiap orang dan setiap perusahaan tuh butuh sosok untuk membantu pajaknya. Jadi buat kalian jangan takut, atau mungkin kadang kita insecure ya Kak, karena kita bukan sarjana gitu kan. Pasti adalah obrolan-obrolan seperti itu. Tapi justru kalian harus bangga gitu, karena di diploma ini memang kalian tuh praktek. Jadi saat kalian kerja, kalian bisa diadu lah skillnya gitu. Dan untuk catch up-nya tuh juga nggak akan segitu berat, karena memang di kuliahnya itu memang fokus di praktek gitu. Jadi memang banyak banget gitu, mau dari pemerintahan, swasta, dan perorangan pun kita bisa jadi konsultan pajaknya gitu. Terkait praktek kerja tadi tuh, kalau di vokasi dan di khususnya jurusanmu wajib magang nggak? Wajib. Itu syarat dulu sih, karena itu, kita kan buat laporan magang untuk semester 6 ya. Berarti Dira udah mulai magang belum atau belum berarti ya sekarang ya? Aku sebenarnya udah magang, cuman kemarin magangku tuh di luar pajak, tapi memang magang yang wajib banget dari kampusnya itu nanti semester depan. Yang didana itu bukan sih, Dir? Iya, didana. Oh iya benar ya, oke, nggak salah orang untuknya. Oke. Tapi kalau untuk magangnya itu dicariin kampus atau pribadi gitu? Atau bisa dua-duanya gitu? Bisa dua-duanya sih. Kalau misalnya aku sempat nanya-nanya sama katingku tuh, ternyata kita bisa cari sendiri, dan mungkin di kampus tuh juga bekerja sama perusahaan-perusahaan, jadi bisa bantu nyalurin gitu. Jadi nggak perlu worry banget gitu kan, karena kampus bisa bakal bantu banget lah untuk ada minimal, ada minimalnya nggak sih Dir untuk bisa dijadikan sebagai apa tadi laporan akhir gitu ya, skripsinya anak vokasi lah gitu? Kalau untuk minimal nggak ada sih, yang penting harus satu jurusan aja, karena kan memang berarti topiknya itu kan permasalahan dari yang kita temukan saat kita magang kan, jadi pastinya harus yang masih cakupannya tentang pajak gitu, nggak boleh tiba-tiba marketing gitu kan.
gitu. Oke. Berarti kayaknya sih dari percakapan ini Dira tuh pajak banget nih anaknya nih. Tetap pengen linear pajak atau menyimpang kanan kiri gitu? Sebenarnya mungkin karena aku suka pajak gitu dan masih interested juga untuk kerja di bidang pajak. Cuman memang karena kemarin magangku di Dana itu HR, HRD, jadi aku pun masih kalau pajak didn't work out, aku kayak bakal melipir gitu. Tapi ya we'll see lah ya. Nanti kita rezekinya gimana. Oke, menarik ya karena ya jangan sampai nutup kemungkinan juga gitu kan untuk the Ya. other opportunity gitu kan. Iya, oke. Nah, oke Dir, nah ini sebelum ke pesan-pesan, ini kita punya quick question nih. Jadi ada 5 pertanyaan, dijawab dengan cepat dan tepat gitu ya. Oke, pertama, teliti atau independen? Independen. Ngitung pajak perusahaan atau pajak pribadi? Pribadi. Pribadi. Akuntan pajak atau konsultan pajak? Konsultan pajak. Oke, S1 ekstensi atau ambil sertifikat perpajakan? Sertifikat perpajakan. Oke, berarti S1 nggak perlu lah ya, yang penting bisa jago gitu. Oke. Ya, Peradilan pajak atau manajemen pajak? Kalau nggak salah ini nama matkul. peradilan pajak. Oke, sip. Jadi itu quick question-nya. Jadi terakhir untuk closing speech-nya, silakan kasih pesan-pesan Dir untuk Sobat AK yang nonton nih. Barangkali yang masih ragu, pengen vokasi, gimana-gimananya. Sama mungkin terakhir boleh kasih tips gimana cara jadi Mapres. Yuk, silahkan. Oke, menurut aku buat kalian semua yang masih dilema gitu, menurutku yang pertama pastinya kalian harus research juga tentang minat dan bakat kalian, lalu juga kalian coba list mana jurusan-jurusan mana aja yang kalian mau. Terus jangan malu untuk tanya sama orang tua atau tanya sama guru dan mungkin alumni-alumni dari kalian supaya kalian tuh bisa dapetin ilmu-ilmu baru gitu loh, karena pastinya kadang kan kita cuma tahu dari internet misalnya let's say pajak belajar apa aja, tapi kan mungkin ternyata beda gitu kan. Jadi jangan malu untuk bertanya dan jangan malas untuk research tentang jurusan yang kalian mau gitu. Dan mungkin yang terakhir tadi apa ya Kak? Apa? Mapres, gimana nih ceritanya? Menurutku jangan gampang untuk ngomong enggak sama hal-hal baru gitu, dan menurutku jangan fokus sama kekurangan gitu, karena aku pun bukan sosok yang paling pintar banget di kelasku, tapi aku sadar bahwa aku punya kelebihan yang menurutku aku harus bisa percaya diri dengan kelebihanku sehingga orang-orang dan aku lupa kalau aku punya kekurangan gitu. Semangat guys. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Yuk. Oke Dira, makasih banyak atas waktunya. Sukses terus buat kedepannya dan good luck juga untuk exchange di Scotland ya. Semoga lancar terus ya sampai lulus nanti. Thank you Kak, thank you Sobat AK semua. Buat Sobat AK di rumah, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait Dira dan jurusannya, bisa tulis kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar bareng bersama kita. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys, thank you.